Asia Tenggara. Saya sangat senang bisa menjadi moderator di sesi ini. Sudah ada Youth Fellow yang bergabung. Dan kita akan mendiskusikan tentang apa yang terjadi setelah tepuk tangan berhenti. What happened after the applause? Saya akan mulai dengan membahas beberapa peraturan singkat. Ada beberapa peraturan dan hal-hal yang perlu kita ikuti. Jadi, webinar ini tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi. Kawan-kawan bisa mengklik lambang bola dunia ada di bawah layar untuk memilih channel penerjemahan. Kalau teman-teman mendengar diskusi lewat penerjemahan, mungkin teman-teman boleh mengklik mute original audio kalau tidak mau mendengarkan suara orang aslinya dan hanya ingin mendengar suara penerjemah. Kalau teman-teman ingin mendengarkan penerjemahan dalam bahasa Indonesia, please atau tolong klik bahasa Jepang. Saya juga ingin meminta pembicara agar berbicara dalam tempo yang lebih lambat, agar interpreter bisa mengikuti perbincangannya. Karena penerjemah kan harus menerjemahkan ya. Kita juga sudah mematikan fitur chat untuk semua peserta. Kalau ingin bertanya ya, nanti kami akan buka saluran tanya jawab di kolom chat juga. Jika ada pembicara yang mengalami masalah internet, silahkan matikan kameranya atau keluar lalu masuk lagi. Sesi ini akan direkam dan salinan rekamannya akan dibagikan kepada kawan-kawan semua setelah webinar ini berakhir. Terima kasih sekali lagi karena telah bergabung dan selamat datang teman-teman semua. Perbincangan ini kita lakukan bersama di sesi CSW ke-70 di mana pemerintah, organisasi masyarakat sipil, aktivis, dan organisasi-organisasi itu berkumpul untuk merefleksikan perkembangan pemenuhan hak-hak perempuan dan perempuan muda di penjuru dunia. Di berbagai perbincangan ini kami sering sekali mendengar tentang kepemimpinan orang muda dan partisipasi orang muda. Di Empower, kita mencoba berhenti sejenak dan bertanya, siapa sih yang menentukan agenda orang muda? Apa yang kemudian berubah ketika orang muda dilibatkan atau masuk ke dalam ruangan? Apakah orang muda kemudian hanya berbicara tapi tidak didengarkan? Atau apakah mereka turut mengubah keputusan yang diambil di akhir? Dan siapa yang mendefinisikan apa itu kesuksesan? Itu adalah beberapa pertanyaan yang akan kita bahas karena hal ini menentukan begitu ya jalan kita ke depannya. Nah, sekarang diskusi pada hari ini didesain dalam format Power Audit dan kita ingin melihat kemana sih atau apakah orang muda itu benar-benar suaranya didengarkan. Makanya kita bilang ini Power Audit atau audit kekuasaan. Siapa yang mendesain prioritas? Siapa yang menentukan tujuan? Siapa yang menentukan apa yang penting? Dan siapa yang pada akhirnya menentukan apa itu kesuksesan? Dan kepemimpinan orang muda, apakah benar-benar telah mengubah situasi? Dan ya itu pertanyaannya, apakah kepemimpinan orang muda benar-benar mengubah kondisi secara bermakna? Dan ya, hari ini kita sudah sudah hadir bersama Youth Fellow dari berbagai negara ya, Indonesia, Meksiko, Afrika Selatan, dan India. Saya ingin meminta teman-teman Youth Fellows mungkin bisa memperkenalkan dirinya dalam bahasa masing-masing jika butuh. Dan seperti saya katakan sebelumnya, mari kita bicara sedikit lebih lambat agar para penerjemah punya waktu yang cukup untuk menerjemahkan ke bahasa mereka masing-masing. Dan tolong perkenalannya juga singkat agar kita punya waktu untuk sesi tanya jawab dan sesi presentasi dari masing-masing kalian ya. Siapa yang mau mulai duluan, teman-teman? Silakan.
Silakan Kak Alvina. Halo semuanya, perkenalkan namaku Alvina Damayanti, bisa dipanggil Vivi. Aku berasal dari Indonesia, perwakilan dari Empower Southeast Asia. Di sini saya sudah bergabung sebagai Youth Fellow sejak tahun 2022. Di Indonesia, kami berfokus mengenai kerja-kerja terkait kesehatan mental, dan saya sendiri juga aktif berkegiatan di Yayasan Sanggar Anak Harapan yang berfokus pada pemberdayaan anak, remaja, dan orang muda serta pemenuhan hak melalui edukasi dan juga ruang aman. Salam kenal semuanya. Terima kasih banyak Kak Alvina. Kita akan pindah ke Youth Fellow yang selanjutnya nih. Melanie, mau berkenalan juga? Halo semua, nama saya Melanie. Saya tinggal di EKTV di Meksiko. Saya berpartisipasi di Empower atau bergabung di Empower ya, melakukan kerja-kerja untuk mendukung hak-hak orang muda. Kami juga sudah membuat podcast ya untuk topik-topik yang kami bawa. Podcast dibuat oleh orang muda untuk orang muda. Terima kasih banyak Melanie, Jody, Lengge, Jody. Halo, nama saya Jody Pandit. Saya dari Rajasthan, Jaipur. Saya adalah mahasiswi ya, keperawatan. Saya dipilih menjadi anggota Empower dari Azad Foundation. Azad Foundation ini adalah salah satu mitranya Empower dan dari program-program yang dibiayai oleh Empower, saya diperkenalkan ke teman-teman semua. Pada tahun 2022, saya mulai fokus di isu pernikahan anak ya, child marriage. Dan saya melakukan advokasi ya, kalau tidak salah mendengar kebijakan begitu. Dan saya juga bagian dari Youth Advisory Council atau Dewan Mudanya di dalam struktur pengambilan keputusan kabupaten, kalau tidak salah sekali lagi. Ya, sekarang tinggal Lengge berarti terakhir, tapi bukan yang terbelakang ya. Halo semua, nama saya Langi, Langgelihe Malingga. Saya dari Afrika Selatan, mewakili ini ya Fight Insight, kalau tidak salah nama nama organisasinya. Saya pindah sebenarnya dulu. Atau saya berubah dari remaja yang malu-malu menjadi seorang pemimpin karena Empower. Empower mendukung saya dengan berbagai informasi, pengetahuan, memupuk rasa kepemimpinan dan rasa percaya diri saya. Kalau diminta memberikan background, organisasi kami adalah organisasi berbasis orang muda yang basisnya di Johannesburg. Kami mendukung orang muda untuk mengembangkan keahlian hidup lewat mentorship. Program kami ini punya berbagai subtema ya, masa depan, lalu kemudian fun, food. Kami mendukung pemenuhan kesejahteraan orang muda. Program kami juga mendukung terbentuknya Youth Council atau Dewan Orang Muda, di mana orang-orang muda atau pemimpin-pemimpin muda itu dikumpulkan dan diminta berdiskusi untuk menentukan apa yang perlu dilakukan ya agar masa depan orang muda lebih baik lagi. Terima kasih banyak Lenggi dan terima kasih kepada semua Youth Fellow karena telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Jujur, webinar ini menurut saya sangat keren gitu ya setelah mendengar perkenalan kawan-kawan semua. Saya sangat tidak sabar mendengar pengalaman-pengalaman yang akan kawan-kawan bagikan. Dan saya percaya audiens kita juga gak sabar nih menanti cerita teman-teman semua. Kita mulai dengan knowledge and agenda setting. Di banyak organisasi maupun organisasi riset, pemerintah bahkan filantropi, ada bentuk-bentuk pengetahuan yang dianggap lebih penting atau lebih berbobot dibandingkan bentuk-bentuk pengetahuan yang lain. Data,
ya, riset, lalu apa namanya kata-kata orang-orang yang dianggap profesional. Tapi kadangnya pengalaman hidup, pengalaman asli, pengalaman yang dilewati oleh orang muda dalam keseharian itu tidak diberi bobot yang sama dengan riset atau dengan kata-kata orang yang dianggap profesional. Kak Melani, pertanyaan pertama saya ingin mulai dari kamu, Kak Melani. Saya ingin tahu di tempat atau di ruang-ruang Kak Melani bekerja, filantropi, riset, media, dan gerakan. Bentuk pengetahuan apa sih yang lebih dianggap berbobot? Dan kalau pengalaman hidup orang muda itu, apakah dijadikan basis pengambilan keputusan atau tidak sih? Dianggap berbobot atau tidak sih? Atau ternyata kalah gitu sama riset atau sama cerita dari orang-orang yang dianggap profesional, profesor begitu misalnya. Oke, saya ingin mulai dengan memberikan konteks terkait kerja-kerjanya kami gitu ya sebagai granti. Saya adalah Granti Empower. Saya berpartisipasi secara aktif selama 2 tahun ya. Dan sekarang saya berpartisipasi atau sedang mengampu project podcast. Podcast ini kan memaparkan kisah ya, cerita ya. Saya bekerja di isu ketenagakerjaan. Saya bekerja di organisasi yang fokus di isu ketenagakerjaan. Dan sebelum ini atau sebelum pertemuan ini, sebelum jadi Empower Fellow begitu ya, kami atau saya bersinggungan dengan sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang mengubah diri saya. Jadi ada satu kegiatan gitu, tapi Melanie tidak cerita secara spesifik, di mana Melanie sadar bahwa, oh dunia ini sangat adult centris. Dunia ini sepertinya hanya mendengarkan suara orang-orang dewasa. Dan kadang-kadang kok saya nggak sadar ya, saya menganggap hal ini normal gitu ketika di dunia tempat saya kerja dulu yang didengar tuh hanya suara orang dewasa. Nah, kemudian saya jadi sadar begini, oke, kalau begitu, kalau saya mengaminkan atau saya membiarkan diri saya hanyut di dunia yang orang dewasa sentris ini, bisa jadi saya akan kehilangan diri saya. Nah, dari situlah kemudian saya bertemu dengan program Empower dan hal itu mengubah hidup saya. Saya mulai berpartisipasi sebagai fellow awalnya karena saya dipilih di project dan project pertama kami adalah survei untuk mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh orang muda. Kami menemukan atau mendapat 3 topik utama yang ternyata menjadi topik yang sangat berpengaruh bagi atau kepada orang muda. Yang pertama adalah pendidikan dan apa angka DO drop out karena masalah ekonomi atau masalah-masalah lain dan kekerasan dan masalah kena kerjaan juga ya. Dan orang muda kan didiskriminasi ketika mereka mau mencari kerja karena dianggap kurang pengalaman. Mereka tidak dihargai dan kesehatan mental. Bagaimana hal tersebut berdampak pada kita semua? Dan kita tidak memprioritaskan masalah-masalah orang muda tersebut karena kita selalu karena masalah orang muda katanya tidak sepenting kesehatan begitu ya. Padahal ada hubungannya kan. Jadi mengidentifikasi masalah yang benar-benar berdampak pada orang muda itu adalah langkah pertama kami dan itu adalah tujuan kenapa kami membuat podcast. Podcastnya ini dipimpin oleh Jennifer Hector dan saya. Kami berpartisipasi secara aktif, kita pilih nama podcastnya, kita coba buat ruang aman begitu ya. Dan kami merasa bahwa ternyata podcast kami ini apa ya? Ternyata bisa memukul mundur tadi adult centrism atau dunia yang sangat fokus atau sangat
menjunjung tinggi perkataan orang-orang dewasa. Jadi kami sengaja tuh bikin topik-topik yang atau pilih topik-topik yang melawan atau kontra atau mencoba memukul mundur pandangan adultsentrisme itu atau orang dewasa sentris ya di podcast-podcast kami. Dan kami juga kemudian mencoba membuat jaringan dukungan apa sejawat ya untuk orang muda yang merasa suaranya tidak pernah didengarkan. Kami buat podcast, kami buka ruang aman, topiknya pun topik yang sangat orang muda banget gitu, topik yang muda banget. Dan kami ingin agar orang-orang muda yang mendengar ya podcast kami itu mereka tidak merasa sendirian. Mereka tahu bahwa oh ternyata bukan semua saya yang berpikir seperti ini, tapi ada kawan-kawan di luar sana yang punya pikiran yang sama seperti saya. Gitu. Dan ini kan project podcast yang sangat bold, sangat berani ya gitu. Kalau kita memperkenalkan ide baru, kita memperkenalkan ide yang sangat apa namanya berbeda dengan perspektif adultsentrisme yang mengatur dunia kita selama ini. Bahkan ketika saya bicara di sini juga, saya jadi kayak, ini apa nggak ya ngomongin hal seperti ini? Biasanya kan orang muda itu dibilang begini, Allah kamu ngomong apa sih? Yang kamu omongin itu nggak penting. Atau masih ada hal yang lebih penting daripada apa yang kamu katakan. Saya misalnya merasa seperti itu. Tapi kadang-kadang sebagai orang muda, kita kan juga kurang mendengarkan orang kan. Nah, di sini saya belajar bahwa iya, suara orang muda itu sama pentingnya dengan suara orang dewasa, tapi sebagai orang muda kita juga harus mendengar secara aktif. Active listening, itu yang saya pelajari di sini. Saya rasa saya lebih menjadi orang lebih banyak mendengar, saya juga sekarang lebih pandai berbicara, ya, suka, suka, suka. Intinya ya saya merasa terbantu. Sekali lagi saya lebih sosial, saya ingin mensupport orang banyak, dan ketika saya punya kesempatan begitu ya, saya mau sekali membuat program-program yang lebih berfokus pada komunitas saya. Ini adalah hal-hal yang tidak saya lakukan sebelumnya, sebelum bergabung atau sebelum disentuh ya oleh Empower. Dan saya merasa bahwa sekarang saya benar-benar bergerak atau berpartisipasi dalam memajukan isu-isu sosial di negara saya. Demonstrasi dan isu hak-hak hewan misalnya. Sekarang saya agak nervous, jujur, tapi saya lagi belajar ilmu merchandising katanya. Sepertinya vokasi atau mungkin S1 ya. Dan kemampuan yang saya dapatkan di sini ya benar-benar membantu saya untuk didengar oleh orang dewasa. Dan saya sekarang merasa lebih confident, percaya diri, presentasi, karena saya bekerja di di isu marketing. Saya sekarang merasa lebih percaya diri berbicara di depan kamera dan presentasi di publik itu dulu saya nggak suka. Tapi sekarang ini berubah banyak begitu. Saya suka berbicara, saya suka berbagi karena saya rasa ide-ide yang saya bagikan itu punya value. Saya bisa bicara lebih tegas dan saya rasa proses ya, sekarang gitu ya orang dewasa menganggap saya lebih serius. Mereka tidak menjudge saya dan ini adalah pengalaman yang sangat kaya bagi saya ya bergabung bersama Empower.
Dan ini yang kemudian apa ya? Jadi konsep adult centrisme atau orang dewasa sentris itu yang menjadi titik balik ketika kami mulai membuat broadcast untuk melawan atau menandingi konsep tersebut. Saya juga banyak berubah. Saya senang saya bisa berpartisipasi sebagai fellow di Empower. Itu saja. Terima kasih. Makasih banyak, Melanie. Ini adalah sesuatu yang apa ya? Mungkin dialami oleh semua orang, meskipun pengalamannya belum tentu sama. Pertanyaan kedua saya ini ada hubungannya dengan jawaban kamu tadi. Teman-teman mungkin ada yang, oke, ini tentang siapa yang menentukan agenda orang muda. Jadi kalau misalnya ada program atau ada kebijakan, kan ada agenda atau ada tujuan di belakangnya gitu ya. Itu siapa sih nentuin sebenarnya? Orang muda itu kan punya prioritas. Saya bisa lihat tadi ada jawaban dari Kak Melani. Kak Melani lebih percaya diri sekarang untuk bicara di depan orang dewasa begitu dan bisa presentasi bahkan. Nah, apakah ada yang mau ditambahkan, Kak Melani, khususnya terkait tadi who sets the agenda, siapa yang menentukan agenda, menentukan tujuan atau nafas di balik kebijakan, apakah benar orang muda atau tidak gitu. Saya rasa nggak ada sih. Ya, saya sih hanya ingin berpesan kepada orang muda, beranilah, beranilah melakukan sesuatu yang berbeda. Beranilah berbicara, beranilah berbagi. Keberanian itu akan mengantarkan kalian semua ke solusi dari masalah kalian. Lakukanlah hal baru, wahai orang muda, meskipun itu adalah hal yang sulit. Pesan saya. Jangan biarkan Anda tertular atau jatuh ke dalam perspektif yang adult centris, yang fokus ke orang dewasa. Mari kita dorong, bawa perubahan lewat berani berbicara. Itu yang saya mau bagikan. Makasih banyak Melanie. Dan yang saya dengarkan berarti tadi ya, power atau kekuasaan tersebut ditentukan oleh mereka yang menentukan agenda. Jadi gini, kalau misalnya ada satu pihak yang mengeluarkan agenda atau mengeluarkan kebijakan tanpa melibatkan orang muda, itu yang harus kita ubah. Intinya, orang muda harus dilibatkan dalam proses penentuan agenda. Agenda setting itu maksudnya nafas di balik kebijakan, nafas di balik keputusan begitu ya. Bahasa Inggris memang agak sulit diterjemahkan. Nah, orang muda, pertanyaan selanjutnya, orang muda itu kan suka diajak berpartisipasi ya. Tapi partisipasi itu maknanya berbeda dari satu orang ke orang lain. Kadang-kadang orang muda itu cuma dipanggil untuk memberikan input terus udah. Tapi keputusan terakhirnya nanti tidak berubah sama sekali atau bukan orang muda yang menentukan. Dan kadang-kadang orang muda kita bisa lihat perspektifnya ini tidak berubah ketika orang muda dilibatkan. Jadi kalau ada diskusi, orang muda dilibatkan sebagai pajangan aja gitu. Nah, pertanyaannya adalah yang ingin saya tanyakan pada teman-teman semua, mungkin Kak Lengge ya, boleh jawab pertanyaannya ini. Lengge, bolehkah bagikan satu momen di mana input kamu, di mana masukan orang muda itu benar-benar membentuk atau didengarkan gitu ya? Saya ada dua pertanyaan untuk Kak Lengge. Yang pertama tadi, ada contoh nggak? Yang pertanyaan kedua, saya akan tanyakan nanti. Oke, satu contoh yang saya bisa berikan, saya akan bicara terkait dengan tadi ya, program di organisasi saya. Di Fight with Insight, nama organisasi saya, kami
biasanya melakukan event tahunan. Event tahunnya itu formatnya sama terus dari dulu. Yang kemudian terjadi adalah kita melakukan apa namanya eh, program atau melakukan seremoninya di sebuah restoran. Kita kasih apa prize atau penghargaan gitu ya. Dan kemudian orang muda diundang, pemimpin muda diundang, kemudian diminta untuk menominasikan begitu kira-kira siapa yang akan menang award. Jadi semacam acara awarding begitu. Nah, itu struktur apa namanya awardnya, pemberian penghargaannya, dan eventnya kemudian selesai. Jadi gitu biasanya. Memang itu bermakna eventnya, tapi seiring berjalannya waktu, kok kayaknya apa ya, begitu-gitu aja dan tidak ada perubahan yang terjadi. Di tahun 2023, event komitenya itu merasa bahwa, aduh, ini seremoni atau apa proses acara penghargaannya kok gitu-gitu aja. Nah, di salah satu diskusi yang kami lakukan, kami kemudian mengundang orang muda bukan hanya untuk menominasi, tapi juga untuk memberikan ide gitu. Kira-kira gimana ya agar eventnya tidak begitu-gitu aja dan tidak membosankan dan benar-benar bermakna. Dan dari situlah kemudian pemimpin-pemimpin muda. Jadi pemimpin-pemimpin muda ini dulunya diundang ke sebuah pertemuan sebelum acara penghargaan tuh hanya untuk menominasikan siapa nih kira-kira yang bakal menang. Tapi sekarang mereka ditanya juga ini format acara yang baik gimana gitu. Jadi itu satu hal. Dan saran yang lain adalah kami, jadi gini, di akhir tahun tuh kan biasa kami memberikan penghargaan ya kepada coach-coach atau kepada pelatih-pelatih sebayanya orang muda. Dan kami kemudian juga mengundang coach-coach tersebut begitu. Dan kami tanya, apa sih yang kalian butuhkan sebenarnya? Jadi tidak hanya sekedar diberikan penghargaan, tapi ditanya juga butuhnya apa. Dan semua orang itu kan kayaknya dulu ya, dapat award, dapat penghargaan. Dan sekarang dalam tahun-tahun belakangan ini kami mulai kurangi jumlah penghargaan yang kami bagikan agar penghargaannya ini lebih spesial rasanya. Agar penghargaan ini lebih lebih bermakna begitu, nggak semua orang menang. Jadi saya ingin agar penghargaan, atau kami ingin agar penghargaan ini benar-benar dianggap berharga. Jadi itu yang kami lakukan sejak 2023. Yang pertama, Youth Council atau pemimpin-pemimpin muda itu diundang dan diminta memberikan ide atau sumbangsih terkait format acara. Lalu kemudian jumlah penerima penghargaan kami kurangi dan kami mengundang coach atau pelatih-pelatih sebaya untuk turut diberikan penghargaan dan hadiah gitu loh. Jadi orang muda merasa dilibatkan dan mereka merasa kayak ini loh yang kami mau dan mereka jadi suka gitu dengan acaranya. Itu respon dari saya. Terima kasih banyak, Lengke. Saya lihat kayak kawan-kawan semua di sini juga senang ya mendengar apa yang Lengke bagikan. Bagaimana kemudian Youth Council benar-benar memberikan ruang bagi Anda, bagi orang muda untuk turut mengambil keputusan ya. Dan yang namanya recognition atau pengakuan itu penting. Pengakuan itu sesuatu yang bermakna bagi kita, bagi orang muda. Kamu sudah menjawab pertanyaan kedua saya sebenarnya. Pertanyaan kedua saya kan seberapa aktif Youth Council gitu dalam dalam mendorong orang muda didengar gitu. Saya akan katanya pertanyaan selanjutnya ke Joti. Joti, saya ingin dengar dari kamu ketika orang muda tidak setuju dengan orang dewasa atau tidak setuju dengan institusi gitu ya. Apa yang terjadi biasanya kalau orang muda nggak setuju?
dan bagaimana caranya mencapai power sharing atau pembagian kekuasaan yang konstruktif. Terima kasih banyak sih, Ma. Kalau misalnya ada orang muda atau kelompok orang muda yang nggak setuju dengan NGO, dengan lembaga, misalnya pemerintahan begitu ya, dia kita pasti mengatakan kita tidak setuju dan kita menggunakan pengalaman kita sebagai basis untuk mengatakan bagian mana yang kita tidak setujui. Dan memang biasanya kan pihak-pihak yang tidak kita setuju inilah pihak-pihak yang berkuasa ya. Tapi kami tetap mengatakan bahwa kami tidak setuju. Ada kadang-kadang organisasi yang melabel diri mereka sebagai organisasi yang youth friendly, yang ramah orang muda begitu. Tapi kemudian setelah mereka mengundang kita, kita hadir, acaranya selesai begitu ya. Tiba-tiba mereka jadi lupa ingatan gitu, nggak lagi dengar apa mendengar kita. Kita bisa lihat bahwa orang muda juga kadang kesulitan ketika dihadapkan dengan pihak-pihak yang kuat dan apa namanya ya yang tidak sejalan dengan mereka. Akan aku rangkum kakak ya sebentar. Ini sepertinya jawabannya agak berputar. Jadi kadang-kadang orang muda merasa memang ya kerja keras mereka tidak dihargai begitu. Terima kasih banyak Joti dan ya kadang orang muda merasa tidak diakui. Terima kasih atas sharing pengalamannya dan kisah-kisah ini mengingatkan kami ya bagaimana caranya orang muda bisa menyebarkan pengaruh. Pengaruh itu bukan sesuatu yang bisa kita perjuangkan, kita tidak bisa membuat orang setuju. Kadang-kadang untuk membuat orang setuju kita nggak bisa pakai cara biasa-biasa saja. Pasti ada tension, ada hal yang tidak nyaman yang perlu kita lewati yang bisa mendorong perubahan. Perubahan bermakna, menurut saya akan mulai ketika kita mau menjajaki hal-hal yang tidak nyaman tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, mari kita pindah ke sesi mendefinisikan ulang kesuksesan. Nah, kadang-kadang kita kan melihat ada hal-hal yang sifatnya netral, tapi itu nggak netral. Di banyak program, sukses itu didefinisikan lewat indikator-indikator yang dibuat oleh organisasi. Aktivitas yang dilakukan itu semua ditentukan dari atas, timeline juga ditentukan dari atas. Tapi pertanyaan saya, kalau orang muda itu bisa mendefinisikan kesuksesan aktivitas indikator dengan mereka oleh mereka sendiri, pasti programnya berbeda bukan bentuknya? Saya ingin minta sekarang, tolong Kakak Alvina untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari saya. Pertanyaannya adalah, siapa sih yang biasanya mendefinisikan apa itu kesuksesan? Kalau program-program ini kalau sukses gimana? Itu siapa sih yang menentukan apakah orang muda atau bukan? Dan kalau misal orang muda terlibat dalam menentukan indikator program kesuksesan program, itu bagaimana dampaknya dan apakah akan berubah indikatornya? Terima kasih, Sema. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang kerja-kerja Youth Fellow Indonesia. Setelah berproses selama 3 tahun, Youth Fellow Indonesia pada tahun pertama sudah melakukan riset pada 130 orang partisipan terkait kesehatan mental dan juga hak kesehatan seksual reproduksi. Sedangkan pada tahun kedua, kita sudah melakukan edukasi terkait kesehatan mental. Selain itu, kami juga melakukan kompetisi video pendek kreatif terkait kesehatan mental, edukasi. Dan pada tahun ini kami sedang melakukan pelatihan dan menyusun rekomendasi SOP yang akan diajukan ke sekolah terkait mekanisme penanganan masalah kesehatan mental di sekolah. Berbicara tentang sukses itu sendiri, kita melihat bahwa orang dewasa dan juga orang muda memiliki perspektif yang berbeda ketika berbicara mengenai kesuksesan.
Dalam hal ini, seperti yang disebutkan, orang dewasa cenderung melihat ini dalam bentuk kuantitatif ataupun checklist program. Sedangkan di orang muda, kami melihat bahwa kesuksesan itu dilihat dengan indikator yang lebih bermakna. Misalnya saja, pada tahun kedua Youth Fellow Indonesia melakukan edukasi pada 20 orang remaja di sekolah dan di komunitas, kami menemukan bahwa mereka memaknai kesuksesan mereka ketika dia akhirnya mengakui tentang apa yang terjadi dalam diri mereka terkait kondisi kesehatan mentalnya. Bahkan mereka juga memiliki keberanian dan dorongan untuk mencari tahu lebih lanjut kenapa dirinya mengalami hal tersebut dan mencari pertolongan. Dalam hal ini, kita melihat bahwa perubahan datang dari pengalaman personal tiap individu, yang itu juga tidak bisa diukur secara kuantitatif dan checklist program. Tidak hanya itu, bahkan di beberapa remaja, orang muda, mereka menyampaikan kegelisahannya melalui publikasi video. Dalam hal ini, kami merefleksikan satu hal penting. Apakah sebenarnya eh, kita sudah menyediakan orang muda itu sendiri kesempatan untuk bisa berpartisipasi secara bermakna? Kami menyadari bahwa sebelum kita bicara tentang kesuksesan itu sendiri, kesuksesan sebuah program, kita harus memerhatikan tentang partisipasi orang muda itu sendiri. Kami menyadari bahwa orang muda tanpa sadar selalu jujur dengan partisipasinya. Dalam hal ini, mereka akan mengamati apakah mereka cukup aman untuk mengekspresikan diri mereka dan apakah ide mereka bisa didengar dan diperhatikan dengan tulus oleh orang dewasa. Sebelum akhirnya mereka berkontribusi dalam partisipasi. Dan kami melihat bahwa kita sebagai orang dewasa, sebagai lembaga, perlu menyediakan orang muda sebuah kesempatan untuk mereka bisa memilih secara bebas, untuk mereka mengambil keputusan, untuk mereka bisa menyuarakan apa kekhawatiran dan kegelisahan mereka, serta bertanggung jawab atas setiap pilihan yang mereka sampaikan dan mereka pilih. Selain itu, tidak hanya menekankan pada orang muda saja, orang dewasa selayaknya, mereka juga mampu untuk berkolaborasi bersama dengan orang muda dan memfasilitasi perkembangan orang muda sehingga mereka bisa mencapai potensinya yang paling optimal. Entah itu dukungan baik secara material maupun non-material. Selain itu, kami juga menemukan bahwa kesuksesan bagi orang muda dinilai berdasarkan rasa aman yang dimiliki oleh mereka. Ketika mereka memiliki rasa aman dalam suatu keterlibatan, mereka akan memunculkan trust. Rasa percaya inilah yang akhirnya membuat mereka berani untuk berpikir semakin liar, berpikir untuk semakin inovatif, untuk memberikan sebuah solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Dalam hal ini, solusi bisa sangat bersifat kultural dan juga personal. Misalnya, di salah satu peserta pelatihan kami di tahun 2025 bernama Aspa, dia menyebutkan bahwa dia memiliki kekhawatiran terkait teman sebayanya di sekolah yang merupakan sekolah favorit di Jakarta, Indonesia, bahwa anak ini mengalami disabilitas mental dan mengalami bullying. Sehingga anak ini seringkali menyakiti dirinya di ruang publik dan mengancam untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dari observasinya ini, dia bersama dengan teman-temannya, 20 peserta lainnya, mereka memutuskan untuk membuat SOP yang saat ini sedang diolah dan tanggal 2 April nanti akan mereka presentasikan di depan kepala sekolah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan juga puskesmas. Tidak hanya itu, ada lagi cerita tentang Alandra, juara 3 dari kompetisi video pendek eh, kesehatan mental pada tahun 2024, di mana dia menyatakan bahwa motivasinya membuat video pendek karena dia mengamati bahwa teman sebayanya seringkali mengalami overthinking dan akhirnya kesulitan tidur. Dari situ akhirnya dia memutuskan untuk mengobservasi dan meriset secara sederhana tentang apa yang terjadi dengan orang muda dan overthinking, serta coping stress yang baik untuk mengatasinya. Dari situ, dia membuat video dan video tersebut dipublikasikan di sosial media. Menariknya adalah
Teman-teman sebayanya akhirnya menghubungi Alandra untuk mengajak bicara tentang situasi kesehatan mental mereka. Dan Alandra yang sudah mencari informasi itu terlebih dahulu bisa membagikan pengetahuannya mereka. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan bahwa solusi yang bisa ditawarkan oleh orang muda bisa sangat kultural dan sangat empatik. Ketika solusi yang ditawarkan itu bersifat empatik, solusi akan memiliki keterikatan emosional yang lebih besar dengan si pemilik ide. Ketika keterikatan emosional itu semakin besar, maka dia akan memiliki kepemilikan atas informasi tersebut dengan lebih besar juga. Dalam hal ini, ketika dia merasa melibatkan diri secara penuh, mereka tahu akan urgensi yang mereka ingin sampaikan, mereka akan terdorong secara internal untuk mencari informasi dan menggali kemampuan mereka, sehingga nantinya akan mengeksalasi kepercayaan diri mereka untuk mengadvokasi. Dalam level ini, mereka bisa secara mandiri melakukan advokasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini, kami melihat bahwa di Indonesia menawarkan solusi berdasarkan pengalaman kami dan memberikan jawabannya berdasarkan kontekstual adalah suatu hal yang sangat berharga. Dan itu layak untuk dijadikan sebagai indikator kesuksesan. Terima kasih, Sima. Aku kembalikan kembali. Terima kasih banyak Kak Alvina. Saya setuju banget dengan kata-kata Kak Alvina. Dari orang muda untuk orang muda, solusinya dibuat orang muda, lalu diberikan untuk orang muda lagi. Dan ini sangat bermakna ya menurut saya jawaban Kakak. Terima kasih banyak Kak Alvina karena telah membagikan pengalaman dan tadi contoh dari teman-teman dan pengalaman pribadi Kak Alvina juga. Saya juga bisa relate dengan tadi ya Kak Alvina bilang orang muda itu jujur ya, dan ketika mereka terlibat lalu mereka nggak merasa aman, mungkin mereka tidak bisa merelasikan secara penuh begitu partisipasinya. Itu adalah bentuk bagaimana orang muda itu punya apa andil atau punya kekuatan untuk mengambil keputusan. Benar. Terima kasih, Calvin. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Joti dan saya ingin bacakan pertanyaannya sekarang. Joti, Muda yang bisa berpartisipasi. Semua indikator ini perlu sekali. Dan kita perlu, karena mereka tidak hanya mewakili institusi dan memenuhi indikator dari donor, tapi penting juga bagaimana memahami pemikiran perempuan dan anak perempuan dalam partisipasi mereka di lokal karya tersebut. Jadi keberhasilan dilihat dari cara tersebut, indikator keberhasilannya. Mereka harus merasa aman, misalnya. Ah, Sekolah bisa menolak perkawinan anak, kalau bisa terlibat dalam diskusi komunitas, seperti itu. Jadi ketika kita bisa memahaminya dan mengubah indikator-indikatornya, berdiskusi tentang meningkatkan kesadaran, meletakkannya di bawah sebuah indikator, misalnya bahwa perempuan atau anak perempuan harus bisa uh, mendapat kemampuan keputusan sendiri, misalnya melanjutkan sekolah untuk menolak perkawinan anak. Donor institusi
semuanya berbeda dalam pemikiran anak perempuan terkait misalnya mobilitas, rasa percaya diri, kemampuan public speaking atau berbicara di depan publik. Ini penting anak muda, perempuan muda, terutama banyak sekali inisiatif itu belajar tentang indikator perubahan yang dilihat oleh anak muda. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, kita akan lanjut. Ada satu pertanyaan lagi untuk semuanya dan harapannya. Saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan penerima dalam sesi ini. Semoga kesempatan bicaranya cukup baik. Harapannya rekan-rekan panelis juga dan saya akan lebih pelan-pelan bicaranya. Karena pertanyaannya juga untuk semuanya ya. Kami dengar dari teman-teman. Nah, kita menyadari bagaimana kekuasaan membentuk bagaimana. Jadi pertanyaan ini untuk semua orang, tapi saya ingin Jody membantu menjawabnya terlebih dahulu. Ini salah satu pertanyaan yang paling saya sukai. Apa sih? Misalnya, sebentar, untuk pertanyaannya kita tunggu. Tulis di kolom chat. Terima kasih. Saya ingin mengubah NGO karena kerja-kerja audit, evaluasi, dan partisipasi anak muda atau perempuan muda, tingkat partisipasi mereka penting, dan bagaimana anak muda dan perempuan muda penting terkait dengan kesetaraan peluang, kesetaraan misalnya gaji atau bayaran, penting untuk dipahami. Nah, ada lagi yang mau menjawab pertanyaan ini? Saya akan ulangi pertanyaannya. Berarti pertanyaan tentang redesign ya, atau merancang ulang. Pertanyaannya adalah jika Anda bisa merancang ulang satu peraturan di filantropi, institusi apapun, media, atau ruang-ruang pembuatan keputusan apapun untuk bisa mengubah atau menggeser relasi kuasa, apa yang ingin Anda ubah? Satu aturan. Kalau saya ingin memastikan bahwa anak muda tidak hanya dijadikan konsultasi, namun diundang untuk membagikan opini, juga memberikan keputusan akhir. Jadi saya ingin mengubah anak muda atau perwakilan anak muda ini harus ada di ruang-ruang atau institusi-institusi di mana keputusan anak muda juga dibuat oleh anak muda, sehingga perspektif mereka benar-benar mengubah hasil atau outcome. Jadi kita sendiri kami berusaha melakukan ini dalam ambasador muda kami atau youth ambasador kami. Area-area fokusnya, misalnya kesehatan, makanan, entertainment, kebutuhan perempuan, feminis, dan lain sebagainya. Anak-anak muda harus mendengarkan peserta yang lebih muda lagi. Lalu memastikan ide-idenya dimasukkan, diinternalisasi ke dalam struktur kaum muda. Jadi dalam kasus ini, kalau advokasinya ada struktur di mana kelompok muda tidak hanya memberikan feedback, tapi berkontribusi pada pengambilan keputusan.
yang benar-benar berpengaruh pada program. Terima kasih, Alvina. Apakah mau lanjut berikutnya? Silahkan. Jika aku punya kesempatan untuk meredesain inisiatif orang muda, ada tiga hal yang aku tawarkan. Yang pertama adalah, sebagaimana yang disebutkan oleh Sima pada awal diskusi tadi, bagaimana kita bisa menempatkan bahwa pengalaman personal tiap individu, bukan hanya pengalaman, tapi juga pengetahuan, pengalaman dan juga solusi adaptif yang telah mereka lakukan sebagai suatu pengetahuan yang layak untuk diakui dan layak untuk dijadikan pengetahuan umum, tidak hanya pada sebatas menghargai pengetahuan-pengetahuan akademis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan melakukan sustainability terhadap eh, para penerima manfaat ataupun orang muda yang sudah terintervensi dalam program. Dalam hal ini, saya ingin mengatakan bahwa ketika satu orang muda terkapasitasi secara penuh, secara optimal, dia akan sangat berpotensi untuk menyebarkan pengetahuan dan kapasitas yang mereka miliki kepada teman sebayanya. Sehingga mereka bukan hanya sebagai penerima manfaat, tapi mereka juga sebagai peer educator dan juga peer counselor bagi teman sebaya. Hal ini juga tampaknya akan lebih efektif mengingat orang muda akan lebih mudah dipengaruhi oleh dengan teman sebayanya sendiri, bukan dengan orang dewasa. Seperti itu. Dan yang ketiga, bagaimana kita sebagai orang muda dan mungkin lembaga berani untuk melihat bahwa orang muda itu bukan sebagai objek, tapi melainkan sebagai subjek yang layak untuk diinvestasikan. Dalam hal ini, banyak sekali orang muda yang terlibat dalam perilaku-perilaku beresiko. Dalam satu sisi, donor ataupun stakeholder lainnya akan melihat mereka ini sebagai orang yang problematik. Tapi satu sisi, mereka juga dilihat sebagai target yang vulnerable dan sangat menarik untuk dijadikan target program. Tapi pada nyatanya, hanya sedikit di antara mereka yang berani untuk melakukan investasi baik secara material maupun non-material, bahkan hanya sebatas pada kepercayaan untuk memberikan mereka kesempatan untuk berubah. Dalam hal ini adalah refleksi saya bekerja bersama dengan Sanggar Anak Harapan dan Youth Fellow pada fase kedua, bahwa mereka yang dianggap problematik dan memiliki perilaku berisiko dianggap tidak layak untuk menjadi penerima manfaat ataupun terlibat dalam program-program orang muda. Dan saya sangat menyayangkan hal itu. Semestinya kita sebagai penyelenggara berkomitmen untuk memastikan bahwa ketimpangan-ketimpangan itu semakin menyempit, bukannya acuh pada ketimpangan yang ada. Dan secara praktis, satu hal yang ingin saya ajukan adalah dengan menempatkan orang muda sebagai orang yang mendesain dari hulu ke hilir, dari awal pengumpulan informasi, dari perencanaan, baik itu konsep, tujuan, budgeting, pengambilan keputusan, dan eksekusi lainnya, itu dilakukan oleh orang muda berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Karena seringkali kami melihat bagaimana stakeholder dan orang dewasa tidak sabar dengan proses yang kami miliki. Dan saya meyakini bahwa proses-proses yang berjalan secara organik dan terfasilitasi dengan baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Itu dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Siapa. Terima kasih banyak, Alvina. Lanjut dan Joti juga. Kita akan tunggu Melanie menjawab pertanyaan ini, lalu nanti kita akan uh, lihat pembelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari semua saran dari rekan-rekan sekalian. Silakan Melanie. Melanie, apakah mau saya coba bantu ulangi pertanyaannya atau mau langsung dijawab?
Aman-aman. Jadi kalau saya bisa mengubah satu hal, saya rasa membuka ruang agar orang muda dapat berkolaborasi dalam suasana-suasana yang beragam. Ada banyak ya ruang-ruang kolaborasi, menerima kolaborasi orang muda secara uh, penuh penghargaan sehingga mereka bisa berpartisipasi dengan baik dan jelas bagi saya di ruang kerja misalnya tidak banyak kesempatan untuk mereka untuk dapat pekerjaan yang misalnya pantas, patut. Jadi memberikan ruang-ruang seperti ini. Jadi bagaimana kita bisa mengharap mereka punya pengalamannya kalau tidak diberikan kesempatan. Ideologi kelompok muda karena mereka muda mungkin belum banyak tahu. Seringkali orang dewasa yang punya lebih banyak pengetahuan misalnya yang mengambil alih. Dalam proses ini saya menyadari bahwa kelompok muda mungkin punya kapasitas yang sama dengan orang dewasa. Bukan ya mungkin kita bisa melakukannya dengan cara yang berbeda. Kita punya ide-ide lain. Kalau kita bisa berkolaborasi secara efektif antara anak muda dan orang dewasa, pasti bisa berubah ya energi di ruang-ruang berbeda ini. Kalau saya bisa ubah ya seperti itu, saya ingin di mana kelompok muda bisa berkembang dengan lebih efektif dan dinilai, dihargai seperti halnya orang dewasa. Sepertinya itu. Jadi membuka ruang-ruang untuk kelompok muda untuk bisa berkembang secara bebas, didengarkan. Mengimplementasikan pengetahuan uh, kaum muda begitu. Itu yang mau saya ubah. Terima kasih. Terima kasih banyak Melani dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang uh, misalnya apa yang mau teman-teman ubah atau rancangan. Jadi penting untuk punya ruang-ruang seperti ini di mana kelompok atau orang muda tidak hanya diberdayakan untuk bicara atau diizinkan untuk bicara, tapi juga benar-benar didengarkan dan dihargai, diberikan kesempatan untuk berkembang, tumbuh. Ruang-ruang seperti ini penting sekali untuk seluruh orang muda. Terima kasih sudah menyampaikan semua pendapat teman-teman dan pengetahuan ya. Saya lihat dari jawaban teman-teman satu hal yang konsisten adalah ini sebenarnya bukan hanya tentang pengalaman kerja misalnya. Kelompok muda itu tidak rentan. Seperti yang misalnya tadi disebutkan Melani ya. Anak muda mungkin bukan yang nggak bisa, bukan kerjanya buruk, tapi cara kerjanya berbeda saja. Begitu. Jadi ruang-ruang ini jika bisa dikembangkan mungkin bisa dipahami berbagai cara di mana orang muda mengerjakan kerja-kerja mereka, upaya-upaya mereka. Terima kasih banyak semuanya sudah berbagi dan terima kasih kepada semua peserta yang sudah bergabung, sudah mendengarkan, memberikan waktu. Saya ingin membuka panel ini kepada rekan-rekan sekalian untuk memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan. Ternyata bukan pada para peserta, tapi kepada panelis. Saya punya pertanyaan. Apa yang Anda ingin dunia ini ketahui tentang uh, youth programming atau pemrograman bersama kaum muda? Apa yang menurut teman-teman harus kita lakukan dengan berbeda atau ubah
agar bisa lebih responsif terhadap kebutuhan orang muda. Pertanyaan ini ditujukan kepada semua panelis. Maaf tadi, sempat saya katakan peserta, tapi untuk panelis. Kalau teman-teman memerlukan saya untuk mengulangi pertanyaannya, silakan disampaikan, tapi silakan rekan-rekan siapapun yang mau mulai menjawab. Terima kasih. Baik, saya akan coba ulangi pertanyaan yang ditujukan kepada seluruh panelis, Melanie, Langge, Alvina, Vivi, dan Joti. Pertanyaan ini untuk Anda sekalian. Uh, Siapapun boleh jawab duluan. Pertanyaannya, apa yang Anda ingin dunia ketahui tentang youth programming? Lalu apa yang menurut Anda harus kita lakukan dengan berbeda atau kita ubah agar lebih responsif terhadap kebutuhan orang muda? Kita ambil waktu dulu untuk berpikir. Saya tahu pertanyaannya memang bisa jadi perlu pemikiran khusus. Jadi silakan siapapun yang nanti akan siap terlebih dahulu boleh jawab duluan, tidak ditunjuk. Boleh aku merespon? Oke. Ya. Eh, Kalau ditanya mengenai apa yang harus diketahui tentang program orang muda, saya rasa kita perlu menyampaikannya seperti ini. Program orang muda bukan hanya bicara tentang isu-isu orang muda, tapi bagaimana program orang muda membicarakan bahwa program itu dibuat dari, untuk, dan oleh orang muda itu sendiri. Sehingga seringkali kita terluput bahwa, oke, programnya orang muda, kita terpaku pada isu-isunya saja, tapi kita lupa untuk melibatkan orang muda itu sendiri dan menanyakan apa kemauan mereka dan masalah apa yang sebenarnya mereka hadapi. Seperti itu. Dan jika ditanya hal apa yang bisa diubah, saya rasa adalah bagaimana orang dewasa akhirnya memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk kami, orang muda, bisa punya pilihan atas keinginan kami sendiri. Kami juga diberikan kesempatan untuk mengambil sebuah keputusan, menyuarakan apa yang kami ingin suarakan, dan juga bertanggung jawab atas hal tersebut. Seringkali eh, kami melihat bahwa orang dewasa terlibat pada titik-titik yang tidak tepat. Bukannya kami tidak menginginkan orang dewasa terlibat dalam isu-isu orang muda, dalam kerja-kerja orang muda, tapi terkadang eh, aku sebagai perwakilan dari Indonesia, pengalaman kami seringkali melihat bahwa orang dewasa terlibat pada situasi yang tidak tepat. Pada situasi sebelum kami mencoba, pada situasi sebelum kami berusaha mencari jawaban, pada situasi sebelum kami akhirnya bisa bertanggung jawab atas pilihan kami. Orang dewasa mengambil kesempatan itu semua dari kami. Jika terus-terusan seperti itu, maka kami belajarnya kapan? Maka kami bisa menggerakkan orang muda itu sendiri, menggerakkan diri kami sendiri, mencari jawaban kami sendiri, itu kapan? Saya rasa kepekaan untuk memfasilitasi orang muda dengan waktu yang tepat, dengan jumlah dukungan yang tepat, itu sangat membantu kami untuk berkembang. Itu dari saya. Terima kasih Kak Alvina atau Kak Vivi sudah berbagi pemikirannya. Apakah ada yang mau ikut menjawab? Saya lagi mikir dan ingat-ingat, sepertinya
Youth programming, program anak muda, ya butuh waktu. Sebagai anak orang muda, saya uh, sering ada rasa di mana kita masih berusaha mencari ya, mencari titik yang. Jadi banyak institusi, struktur-struktur dan orang dewasa yang terlibat dalam organisasi, dalam sisi mereka harus memahami, uh, harus sabar bekerja dengan orang muda, apapun yang mereka mau lakukan, paksakan, itu kan dari pengalaman mereka dalam program. Jadi apapun isu, pertimbangan yang disampaikan, jadi yang dari anak muda itu dari pengalaman orang muda saat kami menyampaikan misalnya ada isu-isu tertentu atau memperkenalkan isu tertentu ke sebuah struktur begitu. Jadi kita secara pribadi mengalami hal tersebut di akar rumput dan dari atas kadang-kadang mereka bilang misalnya kami nggak paham apa yang Anda alami dan lain sebagainya, ya memang perlu kesabaran dari mereka untuk bisa memahami pengalaman-pengalaman dari bawah atau dari kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Langge. Sepertinya rekan-rekan panelis semua juga setuju ya bahwa kita yang ada di lapangan, kita yang ada di akar rumput tadi. Jadi justru orang dewasa yang harus memahami pengalaman kita itu dari mana asalnya. Terima kasih banyak sudah berbagi dan terima kasih banyak kepada semua rekan panelis. Kita hampir selesai dengan acara hari ini. Saya senang sekali mengundang teman-teman dalam panel hari ini. Di sini ada topik ya tentang what happens after the applause. Seperti apa sih keberhasilan? Seperti apa sih kepemimpinan orang muda? Jadi kita coba tutup dengan satu pertanyaan ini. Kalau kita benar-benar percaya pada kepemimpinan orang muda, apa yang harus berubah setelah sesi ini begitu. Jadi membagikan agenda, mengizinkan orang muda untuk membentuk keputusan-keputusan itu kan yang susah. Tapi perubahan yang nyata ya seperti itu. Terima kasih banyak kepada semua panelis, Melanie, Alvina, Jyoti, dan Langge sudah berbagi pemikiran. Terima kasih sudah berbagi waktu hari ini, malam ini juga luar biasa. Terima kasih tim program yang sudah mempersiapkan, membantu proses agar percakapan ini bisa terjadi, semua orang muda bisa berbagi, mendapat ruang didengar. Terima kasih kepada rekan-rekan penerjemah yang membantu memediasi webinar yang beragam ini dengan berbagai bahasa. Luar biasa bisa bercakap-cakap dalam berbagai bahasa dan memahami satu sama lain. Terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan dan terima kasih yang terbesar kepada semua peserta yang sudah datang memberikan waktu. Kami memahami waktu itu penting sekali, apalagi zaman sekarang. Terima kasih banyak sudah memberikan diri, mengizinkan diri untuk terlibat dalam ruang ini, di mana orang muda didengarkan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Semoga harinya atau malamnya baik. Kita tutup di sini.